Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami dari kelas 10-15, saya Isnawati selaku CGP, ada Bapak Ahmad Mulison selaku pengajar praktek dan Bapak Dwi Supriyanto sebagai fasilitator. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran. Pada modul ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Yang kedua, emosi yang saya rasakan, yang pertama saya merasa bahagia karena mendapatkan ilmu baru yang benar-benar penting untuk dipahami dan dipelajari. Kemudian saya juga merasa semangat untuk segera mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, baik itu terhadap sesama guru ataupun kepada peserta didik. Yang ketiga, apa yang sudah baik, saya mampu berkolaborasi sesama teman CGP dalam 2 kegiatan, yaitu ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual dalam mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan konsep rasa. Kemudian apa yang perlu dibaiki yaitu dalam membangun kemitraan dan mengembangkan kompetensi coaching sehingga tercipta sebuah kegiatan coaching yang nyaman dan menghasilkan ide atau solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saat saya mempraktekkan kegiatan coaching bersama rekan CGP, saya berusaha menjalin kemitraan, menghargai pemikiran coaching, dan mendengarkan atau menyimak pemaparan coaching sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Melalui kegiatan tersebut, kompetensi dan kematangan diri pribadi saya tergali karena saya belajar meningkatkan kompetensi dengan cara berkolaborasi, memberikan pelayanan, dan menghargai kehadiran coaching. Selanjutnya, saya berusaha memberikan umpan balik yang membangun. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yaitu bagaimana prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah. Supervisi dengan paradigma berpikir coaching akan terlaksana jika kepala sekolah memiliki wawasan mengenai materi coaching. Kemudian menggali wawasan baru, di mana seorang pemimpin pembelajaran perlu menghidupkan paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada di dalam komunitasnya. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Kemudian tantangan yang saya hadapi adalah keterbatasan pemahaman coaching di mana belum semuanya guru memahami pemahaman mengenai coaching ini. Kemudian pada saat supervisi akademik biasanya kita diberikan instrumen yang memang sudah sama atau seragam. Selain itu ada juga keterbatasan waktu dalam mengimplementasikan coaching ini. Kemudian alternatif atau solusinya saya akan berusaha mengaktifkan komunitas belajar, kemudian mengajak para guru untuk melakukan pelatihan mandiri di PMM dan berusaha mengatur waktu atau manajemen waktu sehingga saya bisa menyebarkan pemahaman konteks coaching ini kepada seluruh dewan guru atau teman sejawat yang ada di sekolah saya. Membuat keterhubungan antara pengalaman masa lalu dengan penerapan di masa mendatang. Pengalaman masa lalu, kegiatan supervisi akademik merupakan suatu kewajiban yang selalu dilaksanakan dengan teknik yang masih terbatas dan hanya sebagai pemenuhan tugas administrasi. Sementara untuk penerapan di masa mendatang, kegiatan supervisi ini harus dilaksanakan melalui alur dan tahapan yang benar sehingga benar-benar meningkatkan kompetensi guru dan dapat menjadikan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa benar-benar terlaksana. Koneksi antar materi dengan modul sebelumnya.
Pada pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1 kita melihat betapa luas keberagaman murid-murid kita. Maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana caranya kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, paradigma berpikir coaching bisa menjadi alternatif dalam melakukan pendekatan terhadap siswa sehingga kebutuhan siswa terpenuhi. Pada modul 2.3, pembelajaran sosial dan emosional yang merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran tersebut juga diterapkan pada saat kegiatan coaching di mana antara coach dan coachee terjalin sebuah peningkatan kompetensi dalam bidang sosial emosional. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP ada dua hal. Yang pertama mengenai presensi atau kehadiran utuh. Nah, hadir utuh ini selain memang ilmu yang didapat dari CGP ada tambahan, yaitu hadir utuh dapat diartikan sebagai berikut, yaitu kemampuan untuk hadir utuh tanpa gangguan lain atau alat komunikasi sekalipun. Jadi kita memang benar-benar diri kita hadir utuh dalam berhadapan dengan coachee. Kemudian kehadiran utuh ini merupakan bagian dari kesadaran diri. Nah, untuk itu dalam kehadiran utuh juga kita diharapkan untuk bersikap sabar. Kemudian bahan ajar yang kedua yang saya dapat di luar bahan ajar PGP yaitu melontarkan pertanyaan berbobot. Di mana saat melontarkan pertanyaan berbobot itu terjadi jika yang pertama membuat coachee merenung dan menggali kompetensinya pada saat kita memberikan pertanyaan. Kemudian pertanyaan berbobot juga dihadirkan pada saat yang tepat. Demikian tadi pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih, salam guru hebat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.